Kembali lagi di Noise Podcast Musuh Masyarakat Season 4. Kenapa pakai kenapa? Pembukaan awal yang lebih megah, Pak. Soalnya ini season 4 kita punya season yang baru yang habis dari 3 ke 4. Iya, betul. Di mana-mana kan habis 3, 4. Anyway, balik lagi di Musuh Masyarakat bersama saya Coki Pardede. Saya Tretan Muslim. Dan kali ini kita kedatangan tamu yaitu Dustin Tiffany. Ya benar, untuk mempermudah urusan yang ada di podcast kali ini, karena banyak sekali yang harus dijabarin ketika ada masalah atau enggak kita yang meluruskan. Gimana? Untuk masalah-masalah kali ini judul-judulnya kan sangat berbahaya. Nah, pendapat orang yang hanya ngeliat judul khawatir dia masih punya buruk-buruk sangka. Untuk itu nanti penjelasannya apa yang diutarakan nanti saya luruskan. Boleh. Oh, jadi lo untuk menyelamatkan podcast ini dari judul-judul yang berbahaya. Karena judulnya biasa bahaya, jadi Dustin di sini meluruskan. Tapi belakangan ini saya lebih sering melihat Dustin di antara cewek-cewek cantik nih. Itu dia yang mau saya omongin. Ini sebenarnya bukan podcast masyarakat, ini adalah persidangan. Hari persidangan Dustin yang sudah sekarang bukan lagi mendekati cewek-cewek seksi, Coki. Sudah di antara cewek-cewek seksi. Terlibat, bukan lagi dekat, mandi bareng di kolam renang. Dustin bersama Dinar Candy. Dia kemarin habis dicium Siska Meliana, bro. Siska tuh kayaknya tante di Instagram gitu ya. Awalnya lebih ke Twitter, Pak. Dulu Twitter dia setiap ada dia masuk ke konten sensitif. Setahu saya kabar-kabar burung yang tersirat, Pak. Karena postingannya nanti kemarin dicium sama Siska. Dan disuruh kasih pilihan. Apa tuh? Mau di bibir apa di kening? Lo milih di Kening, tapi kalau di belakang layar mau di bibir. Nggak apa-apa, tapi kan ini kan Emang iya. Gue mau nanya deh, boleh nggak gue nanya? Boleh. Waktu lo cium siapa namanya? Dicium. Dia maunya dipanggil mami, soalnya kan udah punya laki, cuman sempet cerai, akhirnya dipanggilnya itu. Oke, jadi yang mencium siapa? Lu atau mami? Si maminya itu. Mami mencium lu. Nah, kalau lu mencium mami di jidat, misalnya kebalik nih, lo yang nyium si mami di jidat, iya. itu waktu bibir lo nempel di jidat, itu ubun-ubunnya lo sedot nggak? Kagak lah, sirup besar sama arwah-arwahnya, Pak. Tapi lo menikmati kumpul-kumpul bersama cewek-cewek seksi ini, lo menikmati. Jujur aja. Nah, awalnya Banyak yang laporan soalnya. ragu dan tegang, Pak. Soalnya cemas, saya yang istilahnya polos sama sekali nggak tahu apa-apa, jadi tahu apa-apa sekarang, Pak. Apa tuh yang ente tahu sekarang? Yang pertama kan ya tonjolan. Itu otomatis, soalnya yang paling open banget di situ, Pak. Pandangan kita udah agak aman, tapi nggak amannya gara-gara Dia terlalu menonjol ya. dan organ kita nurutin untuk melihat itu. Kenapa bisa ya? Bangsat. Itu mah mata lu yang otomatis nyari. Iya. Di tonjolannya Jujur. dari mani juga tonjolannya selalu di situ. Mata Anda cari kayak peluru kendali. Mata lu kayak peluru kendali, Tin. Pokoknya begitu ada cewek, mata lu langsung otomatis aja mencari arah tertentu. Tapi bisa nggak sih sebenarnya kita kendalin biar supaya nggak ngeliat, tapi susah. Gimana sih cara kendalinya? Iya, jangan ikut konten itu, bangsat. Udah jelas jangan ikut konten itu. Udahlah. Kali ini kita ada lagi Sebelum lanjut, jujur ente pas mandi bareng di kolam renang sama Dinar Candy sama Cibey. Ngaceng gak lu? Ngaceng gak ente? Udah pasti, gimana ya kalau dibilangin? Ngaceng apa enggak? Cuk. Iya atau enggak? Ada rasa kayak gitu. Cuman mau di refill nggak bisa. Kenapa? Soalnya ditahan sama air. Yang tadi rasanya udah hot agak-agak dingin. Jadi kerasa anget. Ada di middle, Pak. Oh, dibilang mah. Berarti lo Pertengahan. saceng. Seceng. Apa itu? Setengah semi aja. Oh. Iya. Pulang coli enggak lu? Weekend doang sih, Pak. Kenapa ente coli weekend maksud? Ada jadwalnya Ada. gitu. Enggak, soalnya Podcast kita
Kedatangan Ada Dustin. jadwalnya Bang. Enggak, gimana Weekend ya? libur bro, kenapa ente Soalnya coy? yang namanya kayak gitu otomatis kan ngeluarin tenaga sehari-hari kita dibuat kerja, tapi kalau udah weekend tenaga kita habis buat Plong buat di situ. Otomatis ya emang weekend itu kan untuk istirahat. Tenaga yang istirahat itu dihabiskan karena habis rutinitas buat apa namanya? Buat manjain pribadi. Ya, me time. Me time. Weekend lo me time. Bangsat Dustin me time-nya coy. Dikit kali ya Pak ya. Soalnya nggak tahu kenapa jadi deket banget sama pelajaran biologi kalau udah masuk ke Iya udah jelas lah lu udah nggak sehat nih, siapapun yang syuting sama Dustin tolong. Karena Anda Dustin setiap weekend coli. Mau coli nunggu seminggu. Nunggu seminggu karena dia bener juga Slim. Kalau dia kan hampir setiap hari syuting. Ya. Dia hampir setiap hari syuting dengan cewek-cewek cantik. Kalau dia colinya di tengah-tengah nanggung. Dia coli hari Selasa. Iya. Hari Rabu ketemu cewek cantik. Ya, tanggung nih. Tanggung. Dikumpulin. Agak kental ya. Agak kental. Makanya sekarang dia udah punya nickname. Dali. Dustin Coli. Jangan dong Pak. Bangsat lah. Ngomongin apa ini udahlah. Pokoknya kalau saran gua, lu nggak terserah lo mau syuting sama siapa aja bebas. Tapi tolong muka Anda dikontrol. Ya, Muka kelihatan Anda bro. dikontrol kelihatan. Ngelirik-ngelirik itu. Bangsat. Sedikit sebelum lanjut ke tema. Orang tua ente nonton nggak? Resah banget. Makanya saya nggak pernah ngasih yang full, pasti saya ngasih yang trailer aja. Dan itu pun yang konten Kan biasanya trailernya yang paling parah brengsek. Makanya. Salah Juga dong. pas bagian ente dicium. apa ya? Trailernya saya edit sendiri, potong pas bagian cium nggak kelihatan supaya orang tua. Tapi Pak pernah Sudah mesum penipu orang tua. Lifik coli munafik. Dustin Lifik sekarang julukan ente. Tapi ada sih pernah belum lama kemarin suatu kejadian orang tua benar-benar marah karena nggak dikasih video full. Gara-gara wah, coba dong kasih video full yang sama Dinar Candy. Jangan, itu belum tayang, padahal udah tayang. Kemarin ngeliat di tempat saudara udah ada yang full tapi emang nggak dikasih lihat di sana. Coba sekarang lihat gimana ya, mau nggak mau akhirnya ngasih. Tapi posisinya kita nggak mau ngeliat di sana Pak, nggak mau ngeliat di samping orang tua biar orang tua nyaksin sendiri. Terus habis itu Ya dibilang gimana ya, orang tua itu serba salah sih, itu kerjaan. Tapi kalau nggak dikerjain kayak gitu nggak dapet cuan. Ya mau nggak mau udah dah daripada gimana terserah sama yang ngelakuin. Soalnya gue sendiri kan udah seharusnya Dewasa. matang dan segala macam, tahu dong arah kemana. Ya yang penting iman kuat mak dan nggak terkena pergaulan lebih dari itu. Oke, dan faktanya iman ente kuat apa runtuh? Goyah dikit sih. Ya iyalah Kayak bangsat. gitu. Soalnya di saudaranya yang gitu-gitu semua Pak. Udah terdesak deh. Udah terdesak. Nah, ya udah Dustin. Gue udah cukup lah. Gue bosen juga ngeliat lo sama cewek-cewek seksi. Tapi enak Pak, coba deh. Bangsat, iya lu enak, lu doang enak. Kita nontonnya kasihan sama cewek-ceweknya. Justru ceweknya kayak mau gitu Pak. Kadang-kadang nge-DM, "Tin, kapan lagi nih? Ada yang kayak gitu." Nawarin ente. Nggak mungkin. Ada. Oh Nggak gitu. mungkin. Spill dong. Siapa yang DM? Depan C, belakangnya B. Cibe. Cibe Kemarin- siapa Cibe? Ada pokoknya. Yang syuting sama Dustin. DM ente apa? Dia yang kok Dustin, kapan dong konten begitu lagi sama Dustin? Dia mention ke saya, "Ayo Tin, kapan lagi gitu." Lagi, tapi ngeri Pak. Dia yang doyan berarti sama ente bro. Ya memang orang fetisnya beda-beda ya. Ada yang fetis sama amuba seperti nama Dustin. Fetis sama apa namanya? Sukatoro. Kalau pacaran sama Dustin Kalau bangsat Cibe banget. DM ente lagi, terus bilang, "Tin, pap dong." Nah, itu saatnya. Saatnya. Ente kirim foto mulut ente. Betul. Oh iya, soalnya kan hal yang terseksi. Mulut ente kan aurat kalau nggak salah. Betul. Harus ditutup
Makanya. sama besi panas. Soalnya saya selalu terbuka, Pak. Memang lu mangap mulu bangsat. Udah. Oke. Kita sekarang lagi bikin podcast Musuh Masyarakat. Iya, Selamat benar. datang Paranois. Kita lagi datang di podcast Musuh Masyarakat episode terbaru tentunya di hari Senin ini. Kita di podcast Musuh Masyarakat kita lagi bikin podcastnya di rumah tretan Muslim Yang lagi berhantu. yang lagi ada hantunya. Dan itu jam 12 malam ya. Jam udah lebih. 12:30 Pak. Ini 12:30 malam nih kita bikin podcast. Ya ini di Dan depan kalau kalian lihat Ini beneran, kita bikin postingan video istri saya. Itu kan di kamar. Nah kita podcastnya di depan kamar yang ada hantunya, Cok ya. Betul, ini kita bikin podcastnya di depan kamar yang ada hantunya. Siapa tahu nanti ada suara-suara masuk dan bisa jadi bagian dari podcast ini. Atau mungkin mau nempelin Dustin. Jangan dong. Ayo, Cok. Masuk, Cok. Masuk, Cok. Nanti, Cok. Masuk sih. Cok, buka pintunya ya. Coba bentar ini gue buka pintunya. Iya. Enggak lah, ngapain anjing, ini musuh masyarakat. Males gue ngurusin lu kalau keserupan. Muka lo biasa aja udah kayak keserupan anjing. Kenapa lu harus keserupan? Pengap ya iyalah pintu Cuman itu. di dalamnya ada sejadah nierong. Cuman kok ngadep kiblat apa gitu? Iya, kiblat, ngadep kiblat. Kiblat. Ya. Itu buat tempat sholat apa emang penanda aja bahwa nih gua ada sejadah berarti lu harus takut ada Enggak, di situ. itu buat tempat sholat aja. Udah, Cok, malah review rumah ini. Lanjut lagi. Lanjut. Anyway, kita sekarang lagi ada di topik kita yang terbaru Tretan Muslim, dan langsung aja gue buka ya topik kita terbaru. Menurut gue topik kita nih cukup penting untuk kita bicarakan karena ini adalah sebuah kebudayaan yang sering terjadi di masyarakat Udah kita. masuk kebudayaan berarti ya. Sudah jelas. Ini topik kita kali ini adalah suap tidak apa-apa. Kalau ini saya jarang setuju sama Anda, Cok ya. Dari 100 ide paling jarak 1-2 lah. Tapi kalau ini setuju saya. Setuju ya? Iya. Tapi sebelum kita bahas suap tidak apa-apa, lo mudah tetap setuju nggak santet tidak apa-apa? Wah. 2 minggu yang lalu kita bikin konten judulnya santet tidak apa-apa. 1 minggu kemudian rumah saya ada setan. Berarti dukun yang mendengarkan noise sepertinya. Mungkin makanya buat para dukun yang mendengarkan, mungkin ini baru mungkin Anda musyrik tapi selera Anda bagus. Selera bagus. Karena Anda mendengar noise musuh masyarakat. Ya, mungkin- Tapi tolong. Tapi kalau memang rumah saya disantet atau diserang-serang, Iya. saya sebel ya. Iya. Tapi tetap saya lebih sebel sama yang ngupload konten ini ke YouTube. Kalian Lebih sebel daripada bangsat. Bangsat. Banyak sekarang yang laporan nggak satu, Bro. Banyak, Bro. lebih banyak lagi Lebih sekarang. banyak musuh masyarakat. Coba di YouTube search musuh Iya. masyarakat, banyak yang diupload. Saya lebih kesel sama konten yang Daripada Anda upload. teluh. Daripada rumah saya dikirim setan. ya saya kesel, terganggu lah. Tapi sama orang yang mengupload konten noise itu Anda lebih bangsat dari tukang santet Anda ya. Oke. Dan dukunnya setelah mendengar ini, dia ngirim setan sambil upload konten ini. Dia upload di YouTube, nama akun YouTube-nya Dukun Santet. Yang diupload bukan cuma konten, ngupload setan ke rumah saya ya. Kembali ke topik lagi, Coki. Tapi anyway, kita akan bikin suap tidak apa-apa. Karena menurut gue suap itu nggak apa-apa. Lo setuju nggak, Slim? Aku setuju karena suap ini di beberapa di Definisinya beberapa urusan. dulu, iya. Oh, kita ke suap ya. Suap kita dari Wikipedia nih. Silakan dicari. Ya, jadi definisi suap adalah tindakan memberi uang atau barang atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap. Jadi ngasih barang, Itu uang, juga termasuk suap ya, memberikan barang ya. memberikan barang juga. Memberikan guna-guna, suap nggak? Pembalasan kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan atau minat si pemberi. Jadi misalnya awalnya nih yang menerima nih niatnya bagaimana, begitu kita kasih suap, kita kasih duit, kita kasih barang, akhirnya berubah gitu. Misalnya awalnya dia Tidak. mau masuk ya, tidak, Misalnya begitu awalnya kita tidak, suap, begitu disuap jadi iya. ya gitu, bisa merubah intinya gitu ya. kepentingannya. Ya. Suap. Ini kan mempermudah urusan, Bro. Padahal kalau dari makna katanya suap itu kan ya anak kecil disuapin gitu ya. Tapi kenapa jadi berubah ya? Melenceng ya? Jadi berubah menyuap ya. Iya, menyuap, suap menyuap. Tapi intinya kalau buat saya suap tidak apa-apa. Karena menurut gue suap itu kan memudahkan jalan. Suap. Ya, misalnya ente setuju nggak kalau kuliah suap?
Tidak ada dong kampus Indonesia ini, Coki. Tidak, kita tidak. Ada. Tidak ada masuk kedokteran bayar 500 juta, tidak ada, Coki. Tidak ada masuk kedokteran 500 juta. Tidak. Atau 1 miliar, tidak ada. Ini kita membicarakan kampus yang ada di Polandia. Di Polandia. Di Polandia, kampus Polandia yang kebetulan benderanya dibalik. Jadi UP, Universitas Polandia. Universitas Polandia. Nah. Betul. Tidak ada. Tidak ada itu Tidak ada. suap-suap. Tidak ada. Tapi menurut ente misalnya di Polandia ini ada suap. Iya. Mau masuk kedokteran. Biasanya kan orang tua yang ambisi Di Polandia. di Polandia. Betul. Yang pengen anaknya terhormat Betul. padahal tidak minat. Betul. Atau anaknya halal. Tapi biar dia bisa masuk perguruan itu, dia biasa kasih uang pelicin. Buat para orang tua yang suka memberikan uang pelicin kepada kampus untuk supaya anaknya bisa masuk, lihat beberapa hal. Gue setuju suap, tapi ini yang harus diperhatikan. Ya. Yang pertama, pastikan pertama-tama anak Anda itu benar-benar suka dengan mata pelajaran kampusnya. Dan dengan jurusannya ya. Dengan jurusannya. Setidaknya kalau sudah suap 500 juta, kalau dia suka tapi nggak terlalu pinter, bisa dikejar kepinterannya. Yang penting suka dulu. Yang penting suka dulu ya. Iya. Kalau sudah tidak passion, Udah tidak passion, dipaksa demi Anda orang tua. Obur, orang tua takabur. Demi ambisi Anda biar bisa pamer di acara halal bihalal. Anak saya kedokteran. Anda memaksa sampai menyuap kampus padahal mungkin dia passionnya di jauh, tukang kayu. tukang kayu. Betul, bangsat jauh banget. Kalau jadi gini, ini kita harus bedain. Iya, Kalau betul. suap, saya setuju kalau dia misalnya mau masuk kedokteran. Iya. Dia memang pinter tapi pas ujian nilainya kurang dikit. Iya. Itu aku setuju suap. Atau kalau misalnya dia nggak pinter aja, Tapi berminat. kan bisa dikejar pintarnya kalau dia suka. Ya tapi jangan terlalu jauh-jauh kejar. Ini urusannya nyawa orang gitu. Kalau memang lolal ya jangan dipaksa. Itu Apalagi kalau passionnya nggak di situ ya. apalagi nggak passionnya nggak di situ. Iya. Gitu. Misalnya passion anak Anda, obur, orang tua tak kabur, passion anak Anda berkuda, memanah. Jangan dipaksa jadi ke dokter. Iya, gara-gara Anda egois, jangan ya kan. Kalau nilai-nilai kurang dikit, itu nggak apa-apa suap. Iya. Toh juga itu buat renovasi kampus. Bener. Ya kan? Sebenarnya renovasi rektornya, rumah rektornya. Nggak mau beli sepatu di Cibaduyut. Jadi kenapa 500 juta beli sepatu di Cibaduyut, bangsa? Beli pabriknya dong anjing. Jadi mungkin misalnya di Universitas Polandia dia nyogok suap dia 500 juta buat rektornya mungkin. Misalnya. Ya, berarti ketahuan, Bro. Betul. Rektornya misalnya mobil baru. Iya. Waduh, Pak Rektor mobil baru. Iya. Ada mahasiswa yang dipaksa kuliah sini ya? Dan, Gitu. jadi yang pertama yang harus dipastikan adalah itu passion anaknya dan Ya. nilainya kurang dikit aja. Kalau konteksnya adalah kuliah, Gimana? nggak apa-apa. Setuju ya kalau gitu? Setuju. Menurut ente gimana? Kalau menurut saya yang misalnya nih, Misalnya salahnya, nih, gua kasih tau dulu nih. Misalnya nilai minimal 8. ya Dia 7,8. Disuap biar masuk. Setuju gua. Karena cuma batasnya dikit. di 2%. Iya 2%. 2%. Dikit. Nah, dikit. Salahnya orang tua yang ngedidik anak, ya kenapa dari sekolah langsung lanjut ke kuliah? Jadi kasih break dulu setahun sih menurut saya. Bangsat. Kok itu teorinya beda, bangsat? Nah, ini tadi yang kuliah Polandia kan agak-agak susah, Pak. Susah nih kalau ngobrol orang yang lahir disuap, bidannya disuap. Dok, tolong lahirin anak saya, Dok. Saya bayar nih, Dok. Pakai hasil bumi. Ente tuh lahir nyuap bidan ente. Enggak, jadi kalau buat gua, kalau konteksnya misalnya dalam mahasiswa kampus, misalnya batas masuknya nilainya 8, tapi dia cuma 7,8 atau 7,9, bolehlah disuap lah. Orang Iya, cuma iya. beda 0,1. Karena tuh sebenarnya sama kompetensinya nggak terlalu beda. Benar. Sama nggak terlalu beda. Itu yang Nah, pertama. sekarang kalau suap masuk
PNS itu pegawai negeri Selandia Baru. Iya, misalnya. Misalnya ada orang pegawai negeri di Selandia Baru. Betul. Katanya kan ada uang titipan. Meskipun yang dititip agak banyak. Ya, itu sebenarnya kalau nitip itu biasanya ya 100.000 200.000 lah. Kalau 40 juta. Dan Apalagi rekeningnya spesifik. Dan itu belum tentu diterima. Anda kan Masa nitip? biasa kan awalnya Sukwan tuh kalau nggak salah yang masih belum diangkat. Ya. Sukwan apa namanya dia udah titip duit berapa puluh juta habis Iya. itu nggak diterima. Biasa kadang ada ditipu, ya Allah. Ditipu serius. Iya, dia udah nitip uang berapa apa namanya habis itu nggak diangkat gitu. Oh, padahal udah banyak tuh jumlah. Bisa diambil lagi Banyak, nggak? Pak, ya nggak bisa itu. Makanya kan lain awalnya kali suap. coba Anda di dunia suap persuapan pakai kwitansi dong. Bangsat. Itu Boleh gak sih? kan nggak jadi. Ini nggak jadi suap, bro. Itu namanya kalau sukwan terus dia suap ketipu nama sukpu. Sukwan ketipu. Sukwan tuh sukarelawan dulu sebelum iya, diangkat jadi PNS pegawai negeri Selandia tadi. Selandia Baru. Karena kalau buat gua sih menurut gua suap itu hanyalah uang administrasi. Agak banyak ya. Loh, suap itu adalah uang administrasi dari administrasi. Karena uang administrasinya ada administrasinya. Waduh. Supaya ada administrasi, Ya. ada administrasinya. Iya. Supaya Anda mau masuk sistem, bayar dulu biar masuk sistem. Ya. Nanti kita udah bayar buat masuk sistem. Oke, kalau gitu bayar dulu untuk masuk sistem supaya bisa bayar untuk masuk sistem. Lah kan suap gitu sebenarnya. Jadi gak ada jaminan. Iya. Iya dong. Jadi Dang ding dong. nah lagian aku heran sama pegawai negeri Selandia Baru ya. Iya. Dia ngapain sih sampai rela nyuap untuk ngelakuin kerjaan yang tidak ada kerjaannya? Ada kerjaannya. Pegawai negeri Selandia Baru ada kerjaannya, banyak berprestasi Apa? di bidang Zuma. Karena jago main Zuma. Iya, pegawai negeri Selandia Soliter. Nggak ludo pak. Biasanya main berempat kan. Baru. Ini bangsat nih rusak obrolan. Kalau itu setuju gak sih? Misalnya orang mau masuk pegawai negeri Selandia Baru. Iya. Terus dia menyuap. Sah-sah aja sih, asalkan emang buat kesejahteraan kehidupannya nanti pak. Soalnya saya sendiri pak pernah lagi begitu. Ente nyuap maksudnya? Sempat waktu yang pas zaman PNS. bukan ke PNS, lebih ke memang ke ini pekerjaan ke jurusan pemerintah tapi bidang transportasi. Jadi apa itu? Jadi apa waktu itu? Jadi yang dulunya suap. Ya, ini ente mau kerja di bidang pemerintahan Kuba kan? Kuba waktu Kuba, itu. bidang transportasi tapi pak. Di Depok ada tuh Kuba. Apa? Oh masjid, Kuba. Kuba, Mak. Wah. Aduh. Nah, ini sekali lagi teman-teman. Dustin mau ente mau batuk dulu apa enggak? Cuk. Dah. Ngobrol batuk terus. Jadi sekali lagi teman-teman, Dustin pernah mau menyuap pada saat dia mau melamar kerja di pemerintah Bidang transportasi. bidang transportasi Di Kuba. di Kuba Di ya, Kuba. bukan di Indonesia. Dan itu udah habis banyak di paspor ya. Ya, Udah. gimana itu? Lanjut, udah ngasih, udah deal-dealan sama orang yang istilahnya bisa dipercaya dah pak ya. Ya. Tapi pas saya masuk emang enak tuh pak, jalurnya ada tesnya segala macam kayak bikin SIM yang tahu-tahu jadi dah sehari. Iya. Nah itu wah langsung keterima pak. Besoknya kan lanjut nih, harus ada tahapan yang namanya praktek. Nah di situ saya ada keraguan pak. Ada keraguan, wah kok begini ya, seharusnya profesi saya menolak bahwa profesinya jadi kenek bus di sana. Awalnya Benar. Anda udah nyuap ketipu lagi. Maksudnya gini, Anda kalau nyuap itu harus yakin dulu dan jelas itu mau disuruh kerja apa. Tapi saya Awalnya apa, dijanjikannya apa? Sadar disuruh. Bukan.
Masa jadi kenek bus aja nyuap anjir bangsat. Beneran nyuap tuh jadi direktur, jadi kepala apa. Jadi kenek nyuap ya Allah. Soalnya ngapa? Soalnya saya bangganya pakai emblem pemerintahan, Pak. Emblem pemerintahan. Ya Allah. Enggak gini aja. Awalnya Beneran, ente Pak. ngelamar apa? Ngelamarnya jadi apa? Mau dijanjikan jadi apa? Nah, kalau buat ngelamarnya saya nggak tahu nantinya bakal jadi apa. Pas udah ngasih deal-dealan, Saat itu ngelamar nggak tahu jadi apa. beneran, Pak. Bukan ngelamar tuh nggak gitu. Ngelamar tuh oke aku mau kerja jadi supir busway. Ya udah begitu. Masa aku ngelamar mau jadi apa? Bebas deh yang penting. Iya digituin, Pak. Digituin dan ente nurut. Nurut yang penting kan orang tua bangga nih, wah deal-dealan nih, udah deal. Yang penting saya bergerak nih, Pak. Pas bergerak udah masuk ke praktek, kamu nanti jadi wah kok kenek, Pak. Wah, nah akhirnya saya menolak, akhirnya duit saya dibalikin setengah. Oh, berapa ente ngasih berapa waktu Tapi itu? masih baik dibalikin setengah Baik, loh. ya. Dibalikin setengah. Baik loh. Enggak, nempatin dia di kenek itu juga bangsat. Enggak ente nyuapnya berapa waktu itu? Oh gitu. Di Kuba. Oh di Kuba semacam satu Coba bentar, mata uang Kuba coba cek. Mata uang Kuba ya? Kita lihat dulu mata uang Kuba. Peso. Ya udah. ya. Nah, jadi waktu itu Dustin kan pas mau ngelamar di transportasi pemerintah Kuba, Anda Iya. nyuap berapa? Iya. Berapa juta itu? Oh 3,5 juta peso 3,5 juta peso. Untuk menjadi untuk menjadi kenek transportasi di pemerintahan Polandia itu, Pak. Oh. Kuba bangsat. Oke. Jadi dikembalikan setengah. Soalnya ngapa dah? Katanya dapatnya nanti UMR, terus tunjangan segala macam ada semua di situ. Tapi totalnya ya UMR pada standar di Kuba gitu, Pak. Berapa UMR? Berapa Kuba? UMR? UMR-nya sama saya ngasih suapan itu. 3,5 juta peso. Oh, jadi kalau ente Investasi. Berarti suap adalah investasi. Oh iya benar ya, Pak. Jadi kebalikan untung itu, Pak. enggak kalau Tapi ya muka lu aja bau debu. enggak. Emang tampang ente tampang kenek apa gimana? Maksudnya kenapa ente nggak milih? Jangan gitu ngelamar kerja. Ente tapi milih nggak? Pak, saya mau kerja bagian ini, gitu nggak? Dia nunjuk, Pak. Oh, kamu nanti di bagian ini gitu. Kayaknya begitu lihat muka lo. Ya, sebelumnya pas ngelamar, iya. ente memilih nggak? Pak, saya mau kerja dan saya mau kerja di bagian ini. Gitu enggak? Nah, kirain mah kan ada yang istilah di depan komputer atau segala macam. Ternyata pilihannya mau supir apa mau kenek. Ya, supir gimana? Agak repot kan ya. Jadi supir sama kenek pakai suap loh. Iya, Pak. Dan tujuannya biar ente bangga orang tua pakai emblem pemerintah. Iya pasti bangga dah. Kayaknya sohor gitu, Pak. Tersohor. Iya, dilihat-lihat tetangga. Wah, apa ya? Enggak, mohon maaf ya. Kalau Anda pulang pakai baju atau berangkat kerja pakai lambang pemerintah, terus tetangga Anda melihat Anda menjadi kenek, ya itu tidak membanggakan, Dastan. Dasin ketipu, Anda tidak membanggakan. Kalau nama emblem pemerintah, ya itu kalau Anda kerja di Pemda, Iya, Pemda Kuba tadi, Kuba, misalnya. main Zuma. di Pemda sana, itu nggak apa-apa. Anda bangga. Tapi kalau Anda jadi kenek, memang lambang. Bukan gini Dasin, bukan lambang pemerintah yang ente cari. Ya kerjaannya apa? Kita nggak ngomong kenek itu pekerjaan rendah. Tidak itu pekerjaan mulia. Tapi konteksnya kalau soal Dustin, konteksnya membanggakan dalam konteksnya dia tadi ngomong. Iya. Itu malah tetangga Anda kesel Dasin berangkat kerja. Iya. Kita satu bus, enggak Pak, saya keneknya. Langsung Anda dijorokin. Ya, Anda kalau mau lambang-lambang pemerintah beli aja baju PNS itu, Bro. Nah, Akhirnya lo tolak. itulah soalnya ya menurut saya lebih bagus seragam yang ada lambang pemerintahan ketimbang rapi yang pakai kayak mau berangkat pakai jas atau segala macam. Soalnya supirnya itu kan Kalau gitu gua kasih pilihan sekarang. Sabar. Ya, kenapa supirnya itu? supirnya disuruh pakai jas segala macam kayak macam pemain gambler gitu, Pak. Bangsat. Iya. Gimana Coki? Gimana? Kalau gitu lo bilang lebih baik pekerjaan yang ada lambang pemerintah Kubanya. Lama pemerintah Kubanya soalnya lebih dipandang lebih yang pertama kan kalau punya pacar lebih dipandang mertua. Oke. Sekarang gue mau tanya, jawab jujur, cepet, nggak boleh mikir. Ya. Pilih pekerjaan yang ada lambang pemerintah Kuba atau mandi sama Dinar Candy.
Mandi sama Dinar dah. Nah, bisa digabung ente mandi sama Dinar pakai baju PNS. Ente pakai baju kenek bis scuba tadi. Mandi. Jadi ente tetap membanggakan orang tua pakai apa baju itu, tetangga tahu dan bisa mandi sama Dinar Candy. Jadi gitu. bis Anda ada di Dinar Candy. Masukin danau. Keren dong Pak. Apalagi sekarang suap ini biasanya masuk. Sama satu lagi gini, kalau menurut gua, tapi gua nggak setuju kalau suap-suapnya yang merugikan banyak orang. Suap merugikan banyak orang. Kalau dokter Slim, kalau suap jadi dokter, menurut gue gimana ya? Kalau kedokteran sih nilainya jangan terlalu beda jauh lah. Ya. Ini agak Kalau setuju. ya, kalau misalnya batas nilainya 8, dia cuman 7,9, ya. boleh lah. Nah, Tapi kalau 8 dia 4, buset deh, anak Anda di LSB. SLB. Oh ya, SLB, sekolah luar biasa. Superheroes kan? Iya. Sekolah luar biasa sih superheroes kan? Ada yang matanya bisa. Oke, jangan Ada yang dilanjut. X-Men siapa Pak? Ya, Dani Aditya kan Profesor X sebenarnya dia. Nah, gitu. kita kalau sekarang suap mau jadi tentara Israel. Misalnya ada orang mau masuk tentara Israel. Katanya ada uang pelicin. Gimana? Ente setuju nggak? Enggak, gua nggak setuju kalau tentara. Karena tentara nggak boleh ada suap. urusannya serius ya. Serius. Jadi itu harus murni lulus dari tes. Karena dia yang menjaga keamanan kita loh. Waduh juga ya. Dustin misalnya suap masuk dari tentara Israel. Iya. Terus Dustin harusnya tugasnya menjaga keamanan di Israel. Begitu diserang, lagi mandi sama Dinar Candy. Kan kebobolan negaranya maksud gua. Lagi jadi sniper batuk-batuk bang. Jadi kalau jadi tentara Iya. nggak boleh. Sama suap yang nggak boleh misalnya gini. Tentara Israel ya? Iya, tentara Israel. Misalnya ada hutan lindung. Ya. Hutan lindung nih. Hutan ini sudah jelas jadi hutan lindung. Di Brazil. Di Brazil. Habis itu disuap nih. Dikasih dong berapa hektar, nih saya bayar segini. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro bayar nih segini. Akhirnya yang hutan lindung dipakai, pohon-pohonnya ditebang. Kelapa sawit biasanya. Kelapa sawit nggak boleh. Karena itu nggak boleh, itu udah disertai. Oh, ini mulai ketemu berarti ya. Jadi kalau suap untuk memberikan dampak kerugian, Betul. itu nggak boleh. Misalnya ada rumah hak warga disuap pemerintah daerah di misalnya Burkina Faso disuap. Akhirnya jadi digusur warganya tuh. Oh. Itu nggak boleh. Ya. Nggak boleh tapi kalau misalnya cuman suap yang konteksnya dalam memudahkan jalan masuk nilai yang cuman beda-beda tipis, boleh lah, itu kan memudahkan jalan. Oke, nah sekarang ini untuk ngomong-ngomongin memudah jalan, misalnya kita lagi ke Amerika, ditilang sama polisi FBI. Terus pas ditilang sama polisi FBI, kita nyogok, kita suap nih. Misalnya $100. Iya. Misalnya kita nerobos lampu merah, habis itu atau ngelanggar marka, habis itu ditilang, kita nyogok polisi FBI tadi. Iya. Untuk biar cepat urusannya. Setuju nggak itu? Setuju. Karena hemat waktu. Hemat waktu. Kalau kita kena penyakit mematikan, waktu tinggal seminggu lagi, sidangnya 2 minggu, kan kita nggak bisa datang. Dan yang datang arwahnya kan. Masa di arwah persidangan di Jalangkung? Ada tiba-tiba lagi persidangan ada yang kesurupan. Mau ngambil SIM. Sama, mohon maaf, ini saya buat protes kalau ini kepada pemerintah kita. Iya. Kalau ini bukan pemerintah kita, kita apresiasi pembuatan KTP IKTP-nya. Ya. Kita apresiasi. Tapi kalau bisa sih dipercepat kalau jadi. Karena gini Pak, kan yang nunggu IKTP banyak, yang daftar udah banyak. Mohon maaf, karena kalau yang menunggu sudah keburu meninggal kan. KTP-nya buat apa? Ditancepin di batu nisan, bro. Karena lagi diproses mungkin, tapi jangan kelamaan. Enggak, batu doang. nisannya di print KTP. Loh, ini bisa jadi buat pengrajin batu nisan. Jadi di print KTP. Jadi batu nisannya itu berbentuk KTP, bro. Itu jadi jelas. Jadi loh Slim. Makanya. Maksudnya gini, tolong jangan kelamaan. Kalau ini mah kritik membangun, nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa. Jadi kalau sekali lagi kalau
kita ke Amerika ditilang sama polisi FBI, suap nggak apa-apa. Kalau aku nggak apa-apa kalau pelanggarannya kecil. Misalnya ya nerobos lampu merah tapi agak sepi nggak apa-apa. Atau batas lampu merah apa sih itu namanya? Marka. Nggak Cuman apa-apa. lewat 0,1 senti. Ya itu berarti kan dia nerobos karena kosong. Iya. Dan karena nggak lihat bapaknya. Iya. Orang bapaknya pakai baju kamuflage. Dan sembunyi di. Semak-semak. Iya. Ada lebih parah pak. Apa? Waktu itu saya ada polisi FBI, dia sembunyi di Alfamart New York waktu itu. Waduh. Sembunyi pas ada orang robos tiba-tiba muncul. Waduh. Nggak sekalian tilangnya kakak. Waduh. Jadi sekali lagi boleh menyuap kalau dia pelanggaran kecil. Tapi kalau Anda nyerempet orang, nabrak masuk orang. jalur busway-nya yang sampai mundur itu bangsat. Dan gini, kalau saya tetap berpendapat nerobos lampu merah kalau sepi nggak apa-apa. Iya. Di Jakarta ini mohon maaf kepada ojek online, saya tidak ngomong semua ojek online, kepada oknum yang nerobos lampu merah, saya kesel. Tapi setidaknya muka Anda itu jangan sok cuek. Oke, enggak cuma ojek online deh. Semua orang, terutama bapak-bapak, Anda jangan sok cuek karena nerobos lampu merah. Iya. Dan kalau lagi padat, Anda jangan sok-sok ini, Cuk. Apa? Innocent gitu anjir. Apa ya? Aduh, itu Sok cuek kayak harus sok nggak tahu apa yang terjadi kan? makanya. Padahal yang terjadi Anda hampir saya tabrak. Karena kaget pak, kadang-kadang motor tuh tiba-tiba muncul gitu. Nah kalau sepi ditilang sama polisi FBI nggak apa-apa lah suap. Tapi kalau yang melanggarnya parah karena membahayakan orang, itu baru nggak boleh suap, harus ditindak. Harus ditindak. Harus. Apalagi misalnya dia mabuk. Wah. Dia mabuk naik mobil nabrak orang, nabrak ngancurin fasilitas jalan, terus suap nih polisi. Ini Pak 100.000. Waduh. Sama yang kecil lagi. Sama maksud gue gini, tapi daripada menyuap, kan kita bisa taat lalu lintas. Ya. Jadi lebih baik taat lalu lintas saja. Nah, ya apalagi jalanan New York itu kan padat. Nah kalau Dustin sendiri pas ke Amerika kemarin pernah ditilang polisi FBI nggak? Pernah nyuap nggak polisi FBI? Di polisi pernah waktu itu. Berapa itu suap? Gocap waktu itu. 50 ribu dolar berarti. 50.000 dolar. Apa pelanggarannya dulu? Itu gara-gara yang ngelewatin zebra cross dikit dan posisinya kebalik. Cuma lu goblok. Gimana? Posisi kebalik itu salah arus, salah jalan apa gimana? Kalau itu lo emang goblok. Gimana? Jalan Apa sih? Itu lawan arah. arah. Ya kayak mau ngambil di ini Cipulir New York noh. Oh, Cipulir New York. Cipulir cabang Anda tuh yang mau balik Ya, kayak gitu. Anda ditilang bukan karena ngelanggar zebra, itu karena Anda lawan arah. Ya lawan arah. Cuman kenapa harus ditilang secara Bangsat. Itu yang enggak, enggak. udah ngelanggar nyejel. Enggak, yang lain lolos aja pas giliran saya kena. Iya, tapi pertanyaannya bukan kenapa saya ditilang gitu. Ya pasti ditilang. Pasti iri dong, pasti iri. Kenapa yang lewat saya kena? Ya itu mah karena kebanyakan. Biasa kan polisi FBI-nya cuma 2, Iya. yang melanggar banyak. Jadi ya kalau Anda ditilang ya udah Anda Tapi apes jangan dan karena heran kalau ditilang. jangan heran, Cuk. Kan itu udah jelas melanggar itu. Iya sih emang. Ya cuman Iya sih emang iya. enggak tetap aja saya minta keadilan gitu, Pak. Ya keadilan. Lah ente yang melanggar. Iya benar. Iya, kan bener ente yang ditilang sama FBI. Secara kasat mata kan dia lihat tuh banyak kendaraan. Makanya Kenapa harus milih-milih kendaraannya? Bukan kan dia misalnya polisi FBI cuma 2. Iya. Ya kan. Dia cuma Yang sesuai melanggar kapasitas banyak, dia. Gitu. Kecuali biasanya operasi gabungan tuh. Banyak aparat semua. Itu kalau FBI sama LAPD ngumpul, baru tuh biasa nggak ada yang Lu lolos. kalau mau marah, Iya kan? marahlah sama rasi bintang lu dilahirkan, lu sial bangsat. Iya. Itu jangan sama aparat New York-nya. Ya, cuman seharusnya ngertiin juga warga kan istilahnya kan enggak istilahnya mau pada ditilang. Kenapa harus kena gitu, Pak? Kok ini ya Allah gini. Inilah Indonesia ya. Udah salah ngeyel maksudnya.
Cuman lagi sepi Pak, kiri kanan lagi nggak ada siapa-siapa. Tahu-tahu kenapa ada dia? Ya itu dia, lu nasib lu aja lagi sial itu. Ya, bukan kenapa ada dia. Lawan Kenapa arah sudah ente pasti. ngelanggar, terus ente kasih 50 ke polisi Itu udah FBI. hoki loh. Cuma yang $50,000 udah hoki loh. $50,000 ya. Iya udah oke. Soalnya udah mau agak tikungan belok yang emang udah los enggak lawan arah. Karena sedikit lawan arahnya ketahuannya jadi $50,000. Ya kalau mungkin yang masih terikan panjang kena pego kali ya. $150,000. Masa tilang berdasarkan seberapa jauh dia melanggar. Akhirnya ente lolos waktu itu. Iya. Bermanfaat nggak menurut ente suap itu? Bermanfaat karena secara langsung kita kayak makan inian Pak, mie instan. Apa sih Dan bangsat? memang nih orang udah biasa ciri-ciri orang lawan arah tuh agak olil juga. Sepaket tuh. Ngelawan arah, ngeyel dan agak tolil biasanya. Kenapa Gimana? sama bukan Kenapa? makan mie Apa hubungannya sama mie instan? Soalnya enggak sampai 3 sampai 5 menit itu udah jadi dan emang udah tinggal siap disantap Pak. Tinggal lewat. Cepat lah. Jadi mempercepat urusan ya. Oke. Satu mie instan, pop mie 30 bukan mie Oh, iya, instan. pakai nasi enak Pak. Nggak usah lanjutin. Oke. Untung cuma $50,000 Syukur sih di ente. dispensasi. Harusnya ente yang disita, bro. Motornya dibiarin. Motor dibiarin ente yang disita. Enggak, anjing lucu banget. Dustin naik motor. Ada polisi FBI datang. Polisi FBI malah ngomong ke motornya. Dengan ini Dustin Anda saya sita. Tapi intinya kalau buat kita suap menyuap ini boleh asal pertama ini ada konteksnya ya. Pertama tidak beda misalnya kalau dalam konteks dia itu nilai, kalau dalam konteks nilai jangan terlalu jauh beda nilainya. Misalnya cuma nilainya Selisih dikit nggak apa-apa lah. sedikit misalnya batasnya 8 dia cuma 7,9 atau 7,8 oke lah. Masih Ya. main koma ya. Masih main Oke, koma. Oke. terus kalau tadi menjadi tentara Israel, Betul. boleh menyuap kalau Atau nggak disability. boleh menyuap itu. Tidak boleh. Karena memang Kalau harus jadi instansi murni yang fisik gitu. Fisik. Waduh, Karena kan di Israel berat gitu. Betul. Atau misalnya kalau suap menyuapnya yang merugikan orang dalam bentuk hak tanah. Ya mau ngerusak lingkungan Merusak itu nggak lingkungan. boleh. Tidak boleh. Nah, terus juga yang terakhir kalau Anda menyuap polisi FBI Iya. Iya. seperti Dustin $50,000 boleh kalau pelanggarannya kecil. Iya. Iya. Tapi kalau Anda Dibagiin tidak itu. tahu diri, nyerempet busway apa, itu enggak, Anda nggak boleh suap, Anda harus ditindak biar Iya. cerah Dan buat gua kadang suap itu bisa jadi kesempatan kedua, Pak. untuk bertobat gitu. Untuk ya. bertobat. Nah, itu Iya. dia. Tapi rekening habis. Ya dah, kalau gitu terima kasih buat para pendengar Noise. Ya. Jangan lupa kalian komen Ya. kan di bawah apa judul-judul yang akan kita bawakan dan Betul. sepertinya kedepannya kita akan bersama Dustin terus, oke ya? Betul. Ya kan? Nanti kita akan coba dasin karena Ya. dan mungkin pelajaran yang bisa kita pelajari di sini adalah kalau Anda ingin suap menyuap itu urusan Anda secara pribadi. Tapi pastikan tidak seperti Dustin waktu ke Kuba. Nah, Itu dia. Iya, Pastikan Tan, itu Anda dia. mengerti dulu apa. salam saya kepada pemerintahan Kuba yang mengurus transportasi. Kasihan Dustin, ya kan? Anda ngomong dong kalau mau jadi kenek. Memang tampangnya seperti kenek. Tapi kan dia berharap aku ingin pakai baju pemerintah, ya kan? Tapi jangan ditipu jadi kenek. Udah diganti belum duit orang tuanya? 3.000 peso tuh. 3,5 peso, 3.500.000. Udah dibalikin setengahnya katanya. Setengah doang, setengahnya akhirnya ketahan sama dia. Soalnya kan jasanya dia yang level awalnya aja udah masuk ke administrasi dia. Oh, udah masuk Ya ya. udah. Yaudah kalau gitu sampai ketemu di musuh masyarakat selanjutnya. Bye-bye.